Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya menyempatkan diri menonton videonya Harry Pras. Tapi walaupun saya merasa agak menggelikan dengan sikap Harry Pras yang selalu mengkritik para ulama dengan logika-logika awamnya, tapi ya kita tonton teruslah videonya ya. Hitung-hitung Harry Pras bisa mendapatkan lebih banyak viewer dan tentu saja menghasilkan untuk dia ya. Ya mudah-mudahan dia cepat kaya dari konten-kontennya. Nah, yang saya tonton ini ada satu konten Harry Pras judulnya Mang Udin Antara Ciut dan Takut Malu. Wah, dari judulnya gitu ya. Jadi ini kan Harry Pras ini sempat mengajak ya, apa namanya, Ustadz Nurudin untuk berdebat apakah dengan dia atau dengan gurunya atau Ustadz Nurudin sendirian lalu kemudian dia berdua dengan Syekh Ahmad Al-Misri, ya wallahu alam bagaimana. Dia hanya mengajak debat. Lalu kemudian katanya dia akan menghadirkan Ustadz Ahmad Syekh, Ahmad Al-Misri, lalu kemudian dia juga menyiapkan 4 pertanyaan yang sebelum dia tanyakan ke Ustadz Nurudin saja, dia memastikan bahwa Ustadz Nurudin pasti tidak akan mungkin mampu menjawab pertanyaannya itu. Luar biasa sekali ya, begitu ya. Orang seawam ini yakin sekali, Mang Udin atau Ustadz Nurudin tidak akan mampu menjawab pertanyaannya gitu. Padahal Ustadz Nurudin kita tahu beliau di kampus di mana saja menghadapi orang-orang yang jauh lebih, istilahnya itu lebih, apa ya, kritis pertanyaan-pertanyaannya daripada sekedar Harry Pras, itu sudah dilewati gitu. Tetapi, ya mungkin saja tapi Ustadz Nurudin tidak akan mampu menjawab pertanyaan itu. Nah kemudian, apakah Ustadz Nurudin takut berdebat dengan Harry Pras? Kalau sekiranya yang menantang itu hanya Harry Pras saja, itu saya yakin Harry Pras benar ya, bahwa Ustadz Nurudin itu takut ya, takut berdebat dengan Harry Pras gitu. Kenapa? Karena pasti Ustadz Nurudin itu tahu, ya qaul Imam Syafi'i yang masyhur ya, yang mengatakan "Ma jadaltu 'aliman illa ghalabtuhu wa ma jadaltu jahilan illa ghalabani." Saya selalu berdebat dengan orang alim dan selalu menang gitu. Tetapi kalau saya berdebat dengan orang jahil, orang awam, atau orang bodoh tidak paham agama, saya selalu kalah gitu. Nah, jadi itu mungkin yang menyebabkan Ustadz Nurudin, takut untuk berdebat dengan Harry Pras. Kenapa? Karena sudah jelas ending-nya Ustadz Nurudin itu pasti akan kalah gitu. Jangankan orang sekelas Ustadz Nurudin yang bukan imam mazhab, bayangkan Imam Syafi'i saja mengaku kalau dia debat dengan orang sesama alimnya dia selalu menang, tapi kalau dia berdebat dengan orang bodoh dia selalu kalah gitu. Nah, bagaimana jadinya kalau Ustadz Nurudin yang akan membawakan seabrek referensi yang jelas, lalu akan didebat oleh orang yang menurut dirinya sendiri tidak diakui oleh siapapun bahwa dia ahli logika gitu. Logikanya yang akan diakui oleh orang-orang yang awam setingkat dia saja gitu kan, yang akan mendebat Ustadz Nurudin atau Mang Udin sesuai ucapan Harry Pras gitu ya. Itu pasti Saturuddin itu ya jelas akan KO kalau dalam tinju ya, kalah telak gitu, pasti akan kalah gitu. Nah, tapi kan berdebat itu bukan soal takut menang kalah gitu ya. Nah, kecuali misalnya kalau Syekh Ahmad Al-Misri yang sendiri yang menonton videonya Ustadz Nurudin, lalu kemudian ada beberapa hal yang Ustadz Ahmad Al-Misri itu tidak setujui pada Ustadz Nurudin, lalu kemudian melayangkan surat resmi kepada Ustadz Nurudin untuk, menanyakan beberapa hal itu atau mengangkat satu tema tertentu untuk didiskusikan. Nah, barangkali dengan cara yang sopan seperti itu, yang resmi seperti itu, mungkin Ustadz Nurudin akan berkenan untuk, meladeni debat itu gitu ya. Nah, jadi saran saya ke Harry Pras mungkin begitu, tunjukkan video-video Ustadz Nurudin yang Anda tidak setujui, tanyakan kepada Ustadz
Syekh Ahmad Al-Misri, bagaimana tentang, kajian-kajian Ustadz Nuruddin ini, gitu. Kalau misalnya ada poin-poin yang tidak disetujui oleh Ustadz Ahmad Al-Misri, lalu kemudian bisa disampaikan kepada Ustadz Nuruddin untuk didiskusikan. Nah, mungkin itu akan terjadi diskusinya. Kalau Anda sekedar cuap-cuap, nantang-nantang di channel Anda, tanpa ada surat resmi, tanpa ada pemberitahuan segala macam, ya bagaimana mau ditanggapi sama, Ustadz Nuruddin ya? Begitu. Nah, tapi yang ingin saya soroti ketika saya menonton videonya Harry Pras yang berjudul Mang Udin antara ciut dan takut dipermalukan, tidak berani dialog, X Harry Pras. Wih, luar biasa. Berarti ini Harry Pras sendiri yang akan melawan Ustadz Nuruddin ya. Ya, luar biasa memang Harry Pras ya. Nah, ketika saya nonton video Harry Pras itu, saya kok, tertarik membaca komentar ya, salah satu komentar ini disampaikan oleh @alvan_heresby, FF9ZT, ini nama akunnya lumayan sulit ya. Tapi saya lihat, hasil analisis, akun ini memberikan komentar kepada Harry Pras itu agak sesuai dengan apa yang ada dalam bayangan saya, makanya saya ambil untuk dibacakan gitu. Jadi dia bilang begini di komentarnya, "Coba bandingkan akhlak Harry Pras dan Ustadz Nuruddin. Satu, Ustadz Nuruddin tidak pernah menyebut Harry Pras, sementara Harry Pras selalu menyebutnya. Ya bahkan tidak tanggung-tanggung ya, tidak memakai panggilan Ustadz Nuruddin untuk menghargai orang atau bahkan mungkin dicantumkan gelarnya, tetapi dipanggil Mang Udin gitu. Kalau misalnya nanti Gus Miftah, dipanggilnya cuman Miftah aja gitu. Dan yang lain gitu, misalnya Habib Rizik ya dipanggil Rizik gitu. Jadi setiap orang yang tidak sesuai dengan Harry Pras dari sisi panggilan itu berusaha untuk direndahkan ya. Sebenarnya kan akhlak yang kurang bagus. Setuju atau tidak setuju kita sama orang lain, ya kalau bisa kita sebutkan sebagaimana para pendukungnya menyebutnya, itu untuk kita saling menghormati. Kan tidak ada salahnya di dalam hal itu. Menurut saya ini benar komentar yang pertama ini ya, bahwa Ustadz Nuruddin tidak pernah secara gamblang menyebut Harry Pras gitu, tetapi Harry Pras di konten-kontennya langsung skakmat gitu ya. Ya memang begitu. Kemudian yang kedua, katanya di sini Ustadz Nuruddin tidak pernah memasang gambar Harry Pras di thumbnail videonya, tapi Harry Pras yang selalu memasang thumbnail Ustadz Nuruddin dengan ekspresi yang konyol. Gitu ya, memang sengaja kadang-kadang ya di thumbnail-nya dipilih kira-kira foto-foto, apa namanya, Ustadz Nuruddin yang agak gimana gitu kelihatannya lalu dipasang ya. Itu dari sisi, apa namanya, visualisasinya saja sudah merendahkan orang gitu kan. Itu bisa dibaca, orang ini hebat ya yang memberikan komentar ini. Selanjutnya yang ketiga, Ustadz Nuruddin tidak pernah ngomong kotor. Nah, Harry Pras yang selalu ngomong kotor gitu. Ya benar ya, jadi kalau Ustadz Nuruddin kalau kita lihat di video-videonya, misalnya menyindir siapa saja ya, sindir-menyindir itu adalah hal yang wajar, tetapi berdasarkan referensi ya gitu, tetapi tidak langsung, menyebut orang ini begini. Nah, kalau Harry Pras kan Mang Udin, wah itu saja sudah gimana gitu kedengarannya. Kalau itu didengar oleh orang-orang yang takzim, yang hormat kepada Ustadz Nuruddin tentu akan sakit hati. Jadi mungkin Ustadz Nuruddinnya tidak akan sakit hati gitu. Tetapi murid-murid Ustadz Nuruddin, yang berguru kepada Ustadz Nuruddin, yang apa namanya, mendengarkan kajian-kajian Ustadz Nuruddin, barangkali akan marah kepada Harry Pras dan itu memang tidak layak seperti itu ya. Jadi kita boleh berbeda tajam kepada orang lain, tetapi tetaplah dengan bahasa-bahasa yang hormat ya. Menurut saya begitu ya. Ini, komentarnya. Jadi, dan saya yakin bukan Syekh Ahmad Al-Misri yang mengajarkan Harry Pras untuk mengatakan sontoloyo ya, saya yakin itu ya, walaupun dia ngaku-ngaku berguru kepada, Syekh Ahmad Al-Misri gitu kan. Padahal bergurunya itu hanya mengundang dialog, kemudian ngobrol-ngobrol ringan gitu, tidak takhasus buka kitab segala macam, enggak kan, gitu. Tapi ya, bisa dikatakan berguru lah, gitu. Tetapi dari mana datangnya omongan-omongan kotor Harry Pras? Ya dari dirinya sendiri, ya karena orang kan tidak mungkin, sempurna gitu ya. Tapi mudah-mudahan
ya Harry Pras mau lebih mengontrol sedikit ya cara bicaranya untuk, bisa seperti kayak Ustadz Khalid Basalamah, kayak Ustadz Ahmad Al-Misri yang adem gitu, walaupun mengkritik tapi adem lah, biar kita nanti, membalas kritikannya juga lebih adem gitu. Selanjutnya di sini dikatakan Ustadz Nuruddin tidak pernah mentak akun Harry Pras, tapi Harry Pras yang selalu mentaknya. Ya ini kalau saya ndak pernah perhatikan ya masalah itu ya. Kemudian yang kelima, Ustadz Nuruddin tidak pernah merasa bahwa dia direndahkan Harry Pras, tapi Harry Pras yang selalu merasa direndahkan. Iya, betul ya. Ya ini memang komentarnya bagus ya. Jadi, Harry Pras di beberapa videonya menyebut, "Merendahkan saya, tidak usah merendahkan saya." Jadi seperti itu ya. Jadi dia selalu merasa direndahkan padahal disuruh belajar bahasa Arab gitu kan. Karena dia nggak bisa bahasa Arab, tapi tampil seperti orang yang ahli, ya makanya wajar orang nyuruh dia belajar bahasa Arab dulu gitu. Dan belajar bahasa Arab ini memang penting kan. Seperti Umar bin Khattab, kurang Arab apa Umar bin Khattab? Beliau mengatakan apa? "Ta'allamul Arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum." Belajarlah kamu bahasa Arab karena itu adalah bagian dari agamamu gitu. Nah, Harry Price ini setiap ada orang yang nyuruh dia belajar dulu, dia selalu merasa itu merendahkan, padahal itu adalah nasihat yang baik buat dirinya yang masih awam, supaya sebelum banyak komentar lebih baik banyak belajar, gitu kan. Nah, selanjutnya Ustadz Nuruddin menyampaikan pendapatnya dengan lembut, Harry Pras marah-marah gitu. Ya, ini memang kebiasaan kita di Ahlus Sunnah ya. Jadi kita merasa pendapat kita ini adalah benar, tetapi disampaikan dengan cara yang lembut dan barangkali ada sudut pandang dari orang lain yang juga adalah benar. Jadi kita tidak memonopoli, apa namanya, kebenaran mutlak di sini kecuali pada hal-hal yang usul gitu ya. Nah, kalau Harry Pras nih nggak jelas mana yang usul, mana yang furu', pokoknya sikat sekakmat, siapa yang mendengarkan dia, dia merasa adalah yang paling benar dan orang yang dikritiki semuanya adalah salah gitu ya. Nah selanjutnya, eee, Ustadz Nuruddin bawa kitab, Harry Pras gebrak meja. Ya, gitu ya. Ya ini sudah kita kita tahu sama-sama gitu ya. Kapan, Harry Pras bawa kitab, ya kan nggak mungkin, akan bawa kitab. Paling supaya terlihat, hujahnya itu kuat, dia tampilkan nama-nama surah di depan channel YouTube-nya gitu. Oh apa, m si Mang Udin tidak pernah baca ayat-ayat ini, dia tampilkan 20 ayat yang di situ ada, membahas tentang istiwanya Allah gitu. Ya tentu saja Ustadz Nuruddin tiap hari baca ayat-ayat seperti itu ya. Apalagi kalau beliau setiap hari mengkhatamkan Al-Quran, pasti akan lewat ayat-ayat itu. Jadi, masalahnya bukan apakah dia pernah tanya, pernah baca ayat itu atau tidak, apakah dia tidak paham ayat itu atau tidak, tetapi yang dikritik ini adalah pemahaman Anda tentang ayat itu dengan pemahaman Ustadz Nuruddin tentang ayat itu, gitu. Itu yang perlu diperdebatkan. Kalau ayatnya sih kita semua meyakini gitu ya. Al-Quran yang 30 juz itu tidak ada satu huruf pun yang kita tidak meyakininya. Kita semua meyakininya. Tetapi Al-Quran itu memang kadang-kadang ada ayat-ayatnya, terutama bagian ayat-ayat yang mutasyabihat, kadang-kadang ayat yang muhkamat pun bisa menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Misalnya ayat tentang wudu gitu ya, "Wamsahu biru'usikum." Nah, Imam Syafi'i mengatakan ba itu litab'id, menunjukkan sebagian. Jadi kalau basuh sebagian rambut itu sudah sah menjadi rukun wudu gitu kan. Nah, tapi ulama yang lain wajib basuh semua, itu kan perbedaan pendapat semacam itu, padahal sama-sama ayatnya gitu kan. Nah, di sini dia bilang, "Apakah Mang Udin tidak pernah baca ini?" Ya pasti pernah dan bahkan sering gitu. Tetapi nanti pemahamannya di situ memang ada perbedaan-perbedaan pendapat para ulama. Nah, Harry Pras ini kan maunya dia narasinya hanya apa yang dia sampaikan itu didengarkan dan diikuti gitu, tidak menerima perbedaan pendapat dari orang lain. Nah, kemudian yang ke-8, Ustadz Nuruddin menghargai orang-orang yang tidak setuju dengannya. Harry Pras selalu memaksa orang untuk setuju dengannya. Nah, ini memang kebiasaan dari teman-teman Wahabi ya, kalau misalnya membawa narasi itu selalu menarasikan bahwa dirinya adalah yang sesuai Al-Quran dan Sunnah, sementara yang selainnya itu adalah dalil hawa nafsu. Padahal
Perbedaannya adalah terletak pada bagaimana memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Nah, kalau orang-orang Salafi Wahabi ini kan dia selalu merasa bahwa pemahamannya terhadap Al-Quran dan hadis itu adalah yang paling sesuai dengan Nabi. Berarti kalau yang lain tidak sesuai Nabi gitu saja gitu kan. Memang selalu seperti itu tendensinya gitu. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, Ustadz Nuruddin tidak pernah membicarakan orang lain, Harry Pras selalu membicarakan orang lain. Silahkan pilih mana, gitu ya. Silahkan Anda pilih yang mana. Ini adalah akhlaknya Ustadz Nuruddin dengan akhlaknya Harry Pras. Jadi kesimpulannya, ya silahkan simpulkan masing-masing ya. Tapi kalau menurut pendapat saya memang Harry Pras benar ya, di bagian kalau Ustadz Nuruddin itu takut gitu. Takut melawan orang awam untuk berdebat, karena pasti kalah gitu. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.